Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham. Hari ini Kamis tanggal 17 kita akan menganalisa 12 saham menarik untuk besok ya, hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024. Tapi sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham. Untuk IHSG hari ini melesat 1,13%, naik ke level 7.735 dengan net buy jumbo dari asing 1,22 triliun rupiah. Sedangkan rupiah kita juga terus menguat ya, 0,4% di level 15.519 rupiah per 1 USD-nya. Jadi langsung saja kita analisa saham pertama. Yang pertama kita akan bahas saham BBRI. Hari ini sempat menguat guys ya, ke area high di 5.050 tapi closing di 4.980 dengan penguatan tipis 0,61%. Jadi untuk saham BBRI hari ini masih terpantau ada distribusi ya, terutama dari RXZP, AKDX dan juga MG. Jika kita cek untuk saham BBRI, hari ini masih ada net sell dari asing 191 miliar, meskipun kemarin terpantau sempat ada net buy 31,7 miliar ya, tapi hari ini net sell-nya juga masih cukup besar. Jadi untuk saham BBRI ada potensi untuk kembali turun ya, ataupun sideways di sekitaran 4.800 sampai 4.900-an. Untuk akumulasi saham BBRI ini akan sangat bagus ya, jika BBRI kembali turun ke level 4.850-an. Jadi untuk BBRI kita tunggu di area low-nya jika memang masih akan ada koreksi seperti itu. Karena belilah saham bagus di harga murah guys ya, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Nah jadi untuk saham BBRI dan juga BBNI memang kita nilai ya, ini masih setengah jalan, jadi potensial upside-nya masih sangat tinggi seperti itu. Jika teman-teman zoom out ya guys ya, atau lihat lebih jauh lagi, maka akan ada potensial upside puluhan persen hingga area high-nya, yaitu di 6.400-an. Untuk saham BBNI hari ini ada penguatan tipis 0,46% di level 5.500 guys ya. Dan kita lihat hari ini juga ada akumulasi itu dari AKZPKI dan juga CC. Untuk saham BBNI hari ini ada net buy 53,7 miliar setelah kemarin terjadi net sell 43 miliaran. Jadi hari ini sudah berbalik akumulasi dan ini positif ya, terutama untuk saham BBNI. Teman-teman yang kemarin beli di area oversold yaitu di harga 5.150 sampai di 5.200-an ya, untuk saham BBNI itu masih di zona oversoldnya. Jadi akan sangat bagus ya jika teman-teman tambah muatan di area low saham BBNI, terutama di bawah support MA50 dan MA150. Jadi untuk averaging down saham ataupun untuk tambah muatan ya atau re-entry lagi, itu teman-teman usahakan harus di area low-nya atau dekat ya dengan supportnya. Selanjutnya kita akan bahas saham Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini ada kenaikan yang bagus ya, 3,2% di level 7.225 dan kita lihat ada akumulasi besar, terutama dari RXZ, PDX dan juga AK. Jadi untuk BMRI hari ini memang harga sahamnya cenderung terus mengalami kenaikan guys ya, hingga naik 3,2%, dan hari ini ternyata ada net buy 323 miliar. Ini jauh lebih besar ya dibandingkan net buy di beberapa hari sebelumnya sebesar 55 miliaran aja. Dan ini juga berbalik guys ya, dari distribusi menuju akumulasi. Dan kita berharap Bank Mandiri masih akan terkena inflow positif ya untuk besok di hari Jumat tanggal 18, dan semoga bisa lanjut naik lagi ke resisten di 7.400-an. Kita lanjut bahas saham BBCA. Untuk Bank BCA hari ini naik 2,39% di level 10.725 dan semakin mendekati level all time high di 10.900-an. Apakah BBCA bisa tembus 11.000? Kalau menurut saya sih bisa ya guys ya. Jadi untuk saham BBCA hari ini ada akumulasi besar terutama dari YU, CCAK dan juga BK. Untuk saham BBCA hari ini net buy 344,6 miliar, jadi akumulasi dari asing ini cukup besar sehingga mulai berbalik ya, dari yang kemarin distribusi atau net sell 135 miliar, hari ini net buy 344 miliar, sehingga kita melihat ada peluang ya untuk saham BMRI dan juga BBCA untuk bisa naik dan bahkan bisa all time high kembali. Dan kita pun melihat ya guys ya, menjelang pelantikan presiden terpilih kita yakni Bapak Prabowo Subianto, ternyata bursa saham kita semakin hari itu semakin membaik ya, sehingga IHSG juga bisa rebound lagi. Dan kita berharap memang Bapak Prabowo Subianto menjadi salah satu presiden yang memperhatikan kebijakannya terhadap pro kerakyatan gitu guys ya, agar kita juga bisa menikmati ekonomi yang stabil dan daya beli masyarakat yang terus meningkat. Jadi kita menaruh harapan besar lah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah baru yakni Bapak Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu guys.
Kita akan lanjut bahas saham Astra International. Nah, untuk ASI kita lihat masih sideways ya setelah ex-date dividend. Ternyata hari ini ada sedikit penguatan, ada koreksi malah ya 0,20% di level Rp4.950 per saham. Dan hari ini kita lihat ada distribusi terutama dari CC, AK dan juga BK. Untuk Astra International hari ini terpantau net buy tipis 4,4 miliaran saja dari asing, sehingga kita melihat memang ada beberapa asing yang melakukan akumulasi ya. Ada coba kita rubah dulu ya ke foreign. Ada YU, ZPRX dan juga BB, sedangkan AKB, KTP dan juga KZ masih terpantau distribusi. Seperti itu guys. Jadi sebenarnya untuk Astra International secara dividend yield ini masih menarik, tapi kalau untuk saya sih lebih memilih untuk tunggu rilis laporan keuangan pada kuartal 3 2024. Karena saya ingin melihat kinerja terbaru ya dari Astra International pada Q3, apakah di Q3 laba bersihnya akan naik atau malah akan lanjut turun. Karena jika Astra International labanya ternyata turun, maka potensi dividennya juga akan turun dan harga sahamnya juga berpotensi akan diturunkan guys ya. Jadi ya bisa saja ada panic selling nih kalau misalkan kita buru-buru masuk di Astra International. Saya rasa tidak bijak gitu guys ya, karena kita melihat penjualan mobil ya di beberapa bulan terakhir memang cukup mengkhawatirkan seperti itu. Jadi banyak sekali penurunan dari aspek-aspek daya beli masyarakat ya, terutama dikarenakan memang ya ekonomi kita sedang tidak baik sebenarnya, tidak bagus gitu ya, dan memang daya beli masyarakat ini juga menurunkan penjualan mobil ya dari Astra International itu sendiri. Tapi kembali lagi, Astra International bukan hanya penjualan mobil saja, bukan hanya otomotif saja, tapi lini bisnisnya sangat banyak. Jadi kita masih akan menunggu rilis kinerja kuartal 3 2024. Kita lanjut ke saham Telkom. Untuk TLKM hari ini ada kenaikan 1,3% ya di level 3040, dan kita lihat ada akumulasi dari RX, AKBB dan juga DH. Untuk Telkom hari ini kita lihat ya ada net buy 109 miliar dan melanjutkan fase akumulasinya sejak kemarin terkena net buy ratusan miliar. Kemarin juga ada net buy 147 miliar. Jadi positif ya di 2 hari terakhir ini. Kita berharap Telkom juga bisa rebound kembali, karena kita melihat Telkom menjadi salah satu saham big caps yang harga sahamnya ini belum naik guys ya. Jika kita bandingkan dengan Astra International, ASI sudah naik terlebih dahulu ya, meskipun baru setengah jalan juga. Belum naik terlalu tinggi lah ya untuk ASI juga. Tapi Telkom ini kita lihat malah masih dekat dengan zona supportnya gitu ya. Jadi masih oke lah untuk kita berharap kenaikan ya dari saham Telkom ini. Kita lanjut ke saham ISAT. ISAT setelah stock split ternyata harga sahamnya semakin turun, bahkan ini juga terjadi sebelum stock split itu dilakukan guys ya. Dan biasanya stock split ini memang banyak difomoin ya oleh investor retail, sehingga mungkin ya ini bandarnya menginginkan untuk penurunan ISAT terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari fundamentalnya, ISAT ini cukup bagus, sehingga kita akan coba untuk entry di zona support 2-nya, yaitu di sekitar 2400 sampai 2410-an guys ya. Kita akan melihat apakah besok masih akan turun. Kalau misal turun berarti waktunya kita tambah muatan lagi. Simpel guys ya, belilah saham bagus di harga murah ketika oversold, bukan beli saham bagus itu di harga pucuk. Untuk ISAT sendiri hari ini kita lihat ada normal distribusi ya, terutama dari KZ, BB dan juga DX, namun ZP dan YP terpantau akumulasi. Kita coba cek ya foreign-nya hari ini yang akumulasi ternyata ada ZP, BK dan juga AK. Wah, ini menarik guys ya, meskipun hari ini ada net sell ya di saham ISA, tapi memang saya lihat ini cukup menarik. Net sell-nya 7,2 miliar, sedangkan kemarin akumulasi 8,4 miliar. Jadi memang ini masih 50-50 nih antara net sell dan juga net buy. Kemarin itu net buy, hari ini net sell gitu guys ya. Jadi it's okay lah. Kita akan coba spekulatif buy ya di zona saat ini untuk titip sendal, dan akan kita tambah muatan jika turun di bawah 2400 sampai dengan support ketiga di 2200-an. Kita lanjut bahas saham SMGR yang mulai uptrend kembali. Jadi untuk SMGR hari ini ada kenaikan 5,5% di level Rp4.570 per saham. Dan kita lihat ada akumulasi besar ya dari AK, KZ, ZP dan juga YU. Untuk SMGR ya kita cek dulu. Hari ini net buy 70,9 miliar dan melanjutkan fase akumulasi ya, terutama dari investor asing, sehingga teman-teman yang sudah ambil di harga bawah di 3.700 sampai 4.000 silahkan lanjut di hold guys ya untuk investasi di saham SMGR. Nah, untuk teman-teman yang belum
punya saham SMGR ini bisa menggunakan strategi trend following guys ya. Jika ada sideways ataupun koreksi seperti itu, teman-teman bisa masuk ya di zona higher low-nya untuk teman-teman re-entry dan juga teman-teman lanjut invest ya di SMGR dengan menggunakan strategi trend following ya, karena kita melihat kenaikan dari SMGR ini akan cukup bagus karena kebijakan-kebijakan yang pro terhadap sektor konstruksi dan juga pastinya saham-saham semen juga bisa naik. Termasuk juga INTP yang hari ini naik 6,76% di level 7.900. Dan kita lihat hari ini volume transaksi cukup tinggi dengan akumulasi besar ya dari KZ, BBCC, LG dan juga AK. Untuk INTP hari ini ada net buy 10,1 miliar. Ini cukup bagus ya karena net buy-nya kemarin ya kisaran 3 sampai 5 miliar saja dan bahkan sempat terjadi net sell di 15 Oktober 2024. Jadi overall di sini masih terpantau akumulasi yang mendominasi di INTP. Teman-teman yang sudah ambil di harga bawah ya 6.700 sampai 7.000-an silahkan lanjut di hold ya, strateginya sama dengan saham SMGR tadi. Tinggal teman-teman pilih aja mau SMGR atau INTP gitu ya. Tapi yang harus teman-teman waspadai dari kedua saham ini adalah kinerja kuartal 3 mungkin tidak akan terlalu bagus ya, karena kebijakan ini juga baru akan diterapkan guys ya setelah Presiden Prabowo Subianto itu dilantik sebagai presiden baru. Selanjutnya kita akan bahas juga saham Antam. Antam hari ini ada kenaikan 3,18% di level Rp1.620 per saham dan bisa melanjutkan kenaikannya guys. Dan kita melihat untuk Antam ada akumulasi dari TP, CCAZ dan juga MG. Namun ada potensi Antam juga bisa saja ada koreksi lanjutan guys ya. Hari ini net buy 18,4 miliar setelah kemarin di 3 hari terakhir sempat ada net sell 75 miliar dan 28 miliar. Jadi untuk Antam sendiri jika kembali ke zona higher low di 1570-an, teman-teman bisa tambah muatan ataupun re-entry lagi ya buat teman-teman yang sudah take profit seperti itu. Gunakan strategi trend following ya untuk trading di saham-saham yang sedang uptrend. Kita lanjut ke saham Brand guys. Untuk Brand hari ini naik 4,36% di level 7.175 dengan adanya distribusi ya, terutama dari DP, YP dan juga XL. Kita cek untuk saham Brand. Brand hari ini net buy asing 19,1 miliar, jadi overall cukup bagus ya di 2 hari terakhir terdapat net buy 62 miliar kemarin dan hari ini 19,1 miliaran. Jadi apakah Brand akan sesuai dengan prediksi dari Om Benix gitu ya, yang bilang bahwa Brand bisa ke 3.000 atau Brand malah akan lanjut naik lagi. Tergantung teman-teman ya, lebih percaya Bapak Prajogo Pangestu atau lebih percaya sama ramalannya Benix seperti itu. Tapi untuk Brand sendiri saya melihat ya ada potensi yang cukup besar karena kita melihat juga ada net buy ya dari investor asing seperti itu guys. Kita lanjut ke saham BRPT. Untuk Barito Pacific ya, kemarin sempat turun 2,4%, hari ini naik kembali ya 3%-an di level 1030, namun ada distribusi. Coba kita cek ya tanggal 17 seharusnya akumulasi guys ya. Ini tanggalnya belum dirubah. Ini sudah cukup netral hari ini. Sorry, ada akumulasi ternyata. Ada akumulasi besar ya, terutama dari LG, CC dan juga AK. Untuk BRPT hari ini net buy asing 7,8 miliar dan melanjutkan akumulasi di 3 hari terakhir. Sebelumnya ada akumulasi 3 miliar dan 14 miliar pada tanggal 16 Oktober 2024. Jadi untuk saham BRPT ini juga saham yang sebenarnya menarik ya untuk trading. Tapi apakah akan bisa lanjut naik lagi? Tapi kalau misalnya kita lihat dari akumulasi sih seharusnya ya bisa naik dan juga bisa breakout di moving average selanjutnya. MA 150 di 1046 dan juga MA 50 di 1085 seperti itu, dan targetnya sampai di 1200-an. Oke guys, jadi jika ada saham-saham yang menarik menurut teman-teman boleh tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.